warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube kami, Mama Media. Apa nelawang? Ya, jadi hari ini kita mau ngadain podcast, tapi dengan suasana yang berbeda. Kita lagi ada di mobil, kita lagi di jalan. Kita mau membahas suatu topik yang sekarang lagi hangat-hangatnya. Lagi apa ya? Ya ini ya, seperti kita tahu sekarang lagi tahun-tahun politik ya. Tahun-tahun politik karena kita mau ngadain pemilu di tahun 2024. Nah, jadi aku tuh mau tanya ke partner aku ini. Aku mau tanya seputaran atribut-atribut kampanye yang sekarang udah marak banget ya di pinggir-pinggir jalan kayak gini nih. Kayak gini. Banyak banget, dan yang mau aku tanya ke partner aku ini, menurut kamu gimana sih dengan banyaknya spanduk-spanduk di jalan yang bertebaran, yang kadang-kadang juga nggak rapi ya? Gimana menurut kamu nilai keestetikaan di jalan-jalan ini dengan spanduk-spanduk yang bertebaran, bahkan ada yang kurang tertib lah. Ya, gitu kurang bahasanya. tertib gitu. Boleh dijawab ya? Baik, tadi saya coba untuk menjawab pertanyaan dari narasumber terpercaya kita. Nah, jadi kalau kita bahas perihal atribut kampanye, artinya kita bahas perihal demokrasi. Jadi ruang lingkup demokrasi itu sangat luas. Salah satunya pada tahun 2024, tepatnya 14 Februari ya. Ya. Kita akan mengadakan yang namanya pemilu. Baik itu pemilihan presiden, wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, yang dimana nanti pastinya sebelum pemilihan itu ada yang namanya kampanye. Demokrasi itu memang mengharuskan kita untuk melakukan yang namanya jajak pendapat. Ruang publikasi ya harus disediakan. Yang namanya atribut kampanye itu memang sudah diatur di dalam undang-undang, apalagi yang mengaturnya adalah konstitusi. Nah, seperti yang tadi ditanyakan, gimana nih atribut kampanye di pinggir-pinggir jalan? Sebenarnya sih sah-sah saja, nggak jadi masalah. Seperti yang saya katakan tadi, demokrasi itu sangat luas. Kalau kita meletakkan atribut kampanye di pinggir jalan, itu nggak jadi masalah, karena itu kan adalah ruang publik ya. Jadi publik itu harus paham, harus mengerti siapa saja sih calon-calon yang akan kita pilih di Februari nanti, seperti berbagai macam calon-calon kita yang sudah memasang banner, spanduk, baleho, atau apapun lah intinya. Itu adalah bentuk dasar dari demokrasi kita. Dan itu sudah diatur sama konstitusi dan undang-undang kita. Jadi nggak jadi masalah. Jadi sekarang mungkin lebih agak-agak ditata ya. Karena kota Pangkal Pinang ini lumayan rapi, lumayan baik, lumayan bagus. Jadi jangan sampai karena kurang tertib, ditaruhnya nggak begitu rapi. Jadi agak-agak mengurangi nilai kota Pangkal Pinang yang sudah indah ini. Kalau secara overall sebenarnya sih gak jadi masalah. Apalagi kan kita ini kan sudah akan mengadakan pemilu di Februari 24. Kalau kita nggak seperti itu, nggak ada baleho, nggak ada yang namanya spanduk atau apapun lah APK-APK untuk kampanye, masyarakat nggak tahu siapa yang harus kita pilih, siapa sosok yang sudah mengeluarkan visi misi yang sangat baik, yang sangat bagus. Saya rasa bukan hanya di Pangkal Pinang aja, malahan seluruh Indonesia kan.
APK-APK itu tersedia, ada dari warna apa, ada dari calon yang mana, segala macam. Dan itu sudah diatur oleh konstitusi kita, nggak jadi masalah. Oke. Jadi sebenarnya sah-sah aja ya kalau mau masang spanduk-spanduk itu di jalan-jalan gitu. Sebenarnya gimana sih aturan yang ngatur tentang ketentuan untuk naruh spanduk itu? Harus gimana, harus di mana, apa yang nggak boleh taruh di mana? Ya, menurut saya nih ya, memang sepertinya ada tempat-tempat tertentu yang boleh kita pasangkan dan yang tidak boleh kita pasangkan seperti itu. Menurut saya nih, karena di beberapa ruas jalan di Pangkal Pinang ini itu memang tidak terdapat APK-APK. Seperti contohnya di jalan besar, ruasnya dari arah Transmart ke arah Jalan Kobak itu sepertinya tidak ada. Mungkin jalan protokol kali ya. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Dan mungkin kalau untuk ruas-ruas jalan tertentu, kita lihat kebanyakan baliho-baliho punya pemerintah ya, menurut pendapat saya nih. Jadi ini banyak banget nih. Oh, dari partai warna apa, terus nomor berapa, ada juga yang mencantumkan visi misinya, terus di mana dia mencalonkan diri gitu, entah di DPRD, DPD, DPR RI dan sebagainya. Sebenarnya ada ketentuan nggak sih apa yang harus diletakkan di sebuah baliho tentang mau membranding diri dia biar dipilih sama orang gitu? Sebenarnya kalau secara umum itu tidak ada ketentuan, tapi sepertinya ada ciri-ciri khusus yang telah ditetapkan oleh pimpinan suatu warna ya. Sepertinya ada. Cuman kalau secara spesifik itu sepertinya ya tergantung dari cara promosi seseorang caleg itu seperti apa. Nah, kalau saya sih berpendapat untuk yang namanya kita memasang suatu baleho, spanduk, APK lah intinya kan, di situ kan ada nama kita, ada foto kita, visi misinya sepertinya kan ada lah kan, pasti ada visi misinya. Entah itu ingin memajukan kota A, ingin memajukan kota B. Tapi menurut pendapat saya, yang namanya visi misi kita promosi branding diri itu sepertinya harus lebih spesifik deh. Nah, contohnya seperti ini. Visi misinya adalah ingin ikut serta membantu pemerintah di dalam menerbitkan undang-undang pro rakyat. Apapun lah undang-undang kan seperti itu kan. Nah, memang salah satu tugas yang jelas dan nyata dari seorang legislatif ya seperti itu. Jadi dia itu kayak ada ranah lah seperti itu. Kalau ranahnya seorang wali kota memang membangun, sifatnya eksekutif. Nah, kalau yang calon legislatif itu lebih mengawasi, eksekutif, membuat suatu undang-undang, perda. Nah, apabila ingin berjalan yang namanya perda, undang-undang yang sudah disepakati itu adalah bagian dari eksekutif. Jadi seperti itu menurut saya. Harus ada dulu yang pas di antara pembahasan visi misi, baik itu yang ada di baliho ataupun pada saat kita melakukan sosialisasi. Oke, selanjutnya aku mau nanya, kan sudah terlalu banyak nih spanduk di jalan-jalan yang kadang-kadang kita nggak tahu nih siapa sih nih orang, apa sih sepak terjangnya selama ini, dan apa sih yang udah dia lakukan untuk negeri atau untuk tempat di mana dia akan mencalonkan diri gitu kan. Menurut kamu efektif nggak sih hanya dengan nampilin foto diri kita, dapil mana, nomor berapa, tapi nggak tahu sebenarnya apa sih yang udah dia kerjakan selama ini gitu? Oh gitu ya. Nah makanya tadi seperti yang ditanyakan, kalau untuk salah satu APK, spanduk, baliho dan lainnya, makanya itu sepertinya ya itu sangat diperlukan. Jadi kalau kita tidak kenal dengan seseorang, bagaimana kita mau memilihnya kan seperti itu. Nah jadi memang kalau untuk pembuatan baliho, pemasangan baliho, sepertinya itu adalah tahap awal, tahap pemula seperti itu. Itu langkah pertama lah kan. Tapi kalau untuk yang lebih spesifiknya,
agar dipilih sama masyarakat setempat, itu biasanya ada asosiasi. Ya. Sosialisasi yang akan dilakukan antara si calon sama masyarakat. Itu tetap ada, pasti ada. Mungkin sekarang ini, menurut saya ya, sosialisasi mengumpul masyarakat dalam jumlah besar itu sepertinya sudah sangat minim, sudah sangat kurang. Nah, sekarang lebih efektif dan efisien, si calonnya itu langsung door to door seperti itu, menyampaikan visi misinya entah dalam bentuk buku, dalam bentuk selebaran, dan itu lebih efektif. Maksudnya ada ada penjajakan lah seperti itu. Jadi ya inilah demokrasi. Demokrasi ini harus kita jaga sampai dengan meningkat demokrasinya seperti itu. Siapapun sah-sah saja ingin mencalonkan diri sebagai calon dari masyarakat di parlemen. Nah, saran saya sih, pilihlah calon yang benar. Pilihlah calon yang memang sekiranya akan membantu kita menyuarakan hak kita di parlemen seperti itu. Sebenarnya itu harapan kita semua ya. Ya, memang harus. Nah, sekarang aku mau nanya tentang pendukungnya. Nah, misalnya nih ada pendukung satu partai dengan partai lain, dan pendukung ini tuh saling memprovokasi seolah mereka itu yang paling baik dan akhirnya jadi menghujat yang lainnya. Gimana menurut kamu kalau kayak gitu? Menurut saya ya, pendapat saya ya. Jadi jadilah seorang yang menilai calon itu objektif, jangan subjektif seperti itu. Jadi kita dianjurkan bersikap rasional. Rasional tuh artinya membandingkan antara satu calon dengan calon yang lain. Visi misinya seperti apa. Apabila memang dia incumbent, artinya dia itu pernah duduk di parlemen dan ikut kembali. Itu incumbent artinya. Nah, kita lihat track record-nya, rekam jejaknya seperti apa. Kalau memang sekiranya menurut kita, menurut banyak masyarakat, rekam jejaknya nyata, bagus, secara objektif, itu yang kita pilih. Kita harus dewasa di dalam berdemokrasi. Yang namanya beda pendapat, silang pendapat, yang namanya mau milih siapapun itu kan pendapat seseorang, ya kan? Nah, sebagai tim kampanye, tim pendukung, itu masih nyaman sosialisasi kebijakan yang akan dilakukan, ya kan? Nah, menyampaikan atau mensosialisasikan visi dan misi dari warna tersebut, dari calon tersebut, itulah bentuk dari demokrasi. Jadi, yang namanya demokrasi itu, ruang publik itu, beda pendapat, itu biasa terjadi. Kita jangan terlalu apatis, jangan terlalu fanatik, karena politik yang seperti ini, politik itu adalah dinamis. Kita sebagai masyarakat jangan maulah diadu domba. Jadi kita harus benar-benar pilih, kita harus benar-benar selektif untuk 5 tahun ke depan. Oke, berhubung kita udah mau sampai ini tempat tujuan, jadi kita udahin dulu segini aja. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ketemu lagi bareng kita di podcast Magma Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.